Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, pagi hari yang penuh dengan berkah ini, mari kita tetap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu bangun pagi, kita masih dapat menghirup oksigen yang begitu segar di tanah air kita Indonesia ini, maka kita teringat bahwa di dunia ini tidak ada yang gratis. Apalagi oksigen, kita tahu semua saudara-saudara kita yang saat ini mungkin oleh Allah sedang ditakdirkan terpapar virus corona misalnya, yang salah satu di antara tandanya adalah sesak nafas atau sangat sulit bernafas lah, maka di situ butuh alat bantu namanya tabung oksigen. Betapa mahalnya sehat itu, sahabatku sekalian. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita semuanya dalam sebuah firman-Nya yang terdapat di dalam sebuah ayat di juz ke-14 surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang arti bebasnya, boleh jadi di antara kita ada yang ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Maka salah satu di antara tandanya adalah ia menjadi orang yang pandai menghitung dan menghisap nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah sangat menghargai hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat. Allah berjanji bahwa siapa yang pandai mensyukuri nikmat, maka Allah akan menambah nikmatnya. Nikmat yang Allah berikan berupa kesehatan, berupa mungkin fisik yang normal, panca indera yang normal, berupa segala kebaikan-kebaikan yang ia dapatkan di dalam kehidupannya ini. Allah akan tambah itu, sahabat. Allah berjanji, dan janji Allah tidak pernah ada yang meleset. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Taruhlah kita termasuk di antara hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat itu. Ternyata jamaah, sahabat-sahabat sekalian, kaum muslimin wal muslimat, Allah telah menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wahai sekalian hamba-hambaku yang pandai mensyukuri nikmat, jika engkau hari ini menggunakan alat yang secanggih apapun, mesin hitung yang merek apapun, yang bisa menghitung dalam kapasitas dan memori yang mungkin sangat besar, ketahuilah, wa in ta'uddu ni'matallah, ketika engkau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka niscaya engkau tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, betapa banyak sekali dosa kita kepada Allah, karena ternyata selama ini kita bukanlah orang yang pandai menghitung nikmat itu. Dan sehebat-hebatnya orang yang pandai menghitung pun, Allah sudah nyatakan, la tuhsuha, tidak akan mampu menghitung segala pemberian Allah. Mari kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menumbuhkan tumbuhan, menumbuhkan batang-batang pohon yang berbuah dengan berbagai macam buah yang ranum dengan berbagai rasa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Satu kata jamaah, satu kata sahabat-sahabat sekalian, mari kita beristighfar minta ampun kepada Allah. Ternyata selama ini kita belum pandai mensyukuri dan menghitung nikmat Allah. Sahabat-sahabat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan
kepada kita melalui sahabat terdekatnya waktu itu, sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau mengajarkan para sahabat Mu'adz bin Jabal, wahai sahabatku, aku sungguh sangat mencintaimu. Maukah engkau aku ajarkan sebuah untaian doa, ungkapan kepada Sang Rob, Tuhan sekalian alam. Dan dengan demikian kita akan menjadi hamba Allah yang dicintai. Maka ketika itu Rasulullah kemudian mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, anugerahilah kami, ilhamkanlah kepada kami ala dzikrika, agar kami menjadi hamba-hambamu yang selalu mengingatmu, selalu ingat akan kebesaranmu, ingat akan nikmat pemberianmu. Ya Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika. Setelah kita ingat kepada Engkau ya Allah, kita ingat kepada Allah dengan segala kekuasaan, segala nikmatnya, kita minta diilhamkan, minta diberi kekuatan, yaitu wa syukrika, menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Kemudian Rasul menutup pengajarannya itu, kita diajarkan minta kepada Allah wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami, ajarkan kepada kami, agar kami menjadi hamba-Mu yang setiap hari, setiap saat selalu berusaha untuk membaguskan ibadah kepada kami kepadamu ya Rabb. Sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, kita sebagai abdun, kita sebagai hamba, tidak ada pilihan lain selain satu saja. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Az-Zariyah juz 26. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku semata. Sahabat-sahabat, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam posisi apapun, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan sedang berbaring. Artinya jemaah, kondisi manusia itu hanya ada 3. Allah memberikan kesempatan di mana ia bisa berdiri, artinya bisa beraktivitas, bisa aktif, bisa produktif. Itulah makna berdiri. Dan setiap manusia akan diberikan kesempatan itu. Kesempatan berusaha, kesempatan bekerja, kesempatan beramal, kesempatan berjuang. Kita selalu ingat kepada Allah tatkala kita sedang mendapatkan posisi itu. Apakah kita menjadi seorang kepala bagian, seorang ketua ormas, seorang kepala daerah, dan seterusnya, kita ingat kepada Allah. Dan suatu saat manusia posisikan oleh Allah duduk dalam keadaan berikhtiar, bekerja keras, maka suatu saat manusia oleh Allah akan memberikan hasil, di mana seseorang bisa menikmati hasilnya dengan duduk manis, menduduki posisi ini, posisi ini, posisi ini, yang tanpa harus banyak kerja keras, tinggal menikmati hasilnya. Kita dapat lihat berapa banyak para orang tua kita, senior kita yang hari ini sedang duduk di sana, menikmati hasil kerja kerasnya selama ini. Itulah bagian dia. Dulu pernah bekerja keras, pernah berdiri. Kemudian suatu saat kita akan dikondisikan oleh Allah, kita akan berbaring sahabat. Dimana setelah kita bisa menduduki sesuatu, kita akan berbaring. Suatu saat kita sudah tidak lagi memiliki kesempatan untuk memimpin ini, untuk memprogram ini, untuk menjadi seorang program, menjadi manajer dan sebagainya. Kita akan berbaring. Artinya apa? Kita akan dikondisikan beristirahat ya sahabat-sahabat. Kita akan istirahat, di mana aktivitas kita, di mana kekuatan kita sudah dikurangi oleh peran-peran kita. Dalam keadaan berbaring, kita dianjurkan untuk bagaimana kita melakukan persiapan-persiapan, karena pada dasarnya setiap manusia itu sedang berjalan menuju sebuah titik itu gerbang perpindahan alam. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengingatkan kepada kita, di antara indikator ketakwaan seseorang adalah di mana ketika orang tersebut melakukan sebuah langkah yang disebut dengan al-isti'dad,
al-istidadu ila yaumir rahil, melakukan persiapan-persiapan menuju alam perpindahan, menuju pintu gerbang perpindahan alam. Sahabat-sahabat, kita sedang menuju ke gerbang tersebut, di mana kita akan pindah alam. Nah, orang yang sedang berbaring ini diharapkan melakukan hal-hal di mana kita mempersiapkan diri untuk menuju ke pintu gerbang perpindahan alam tersebut. Baik dalam keadaan kita masih muda, masih penuh dengan kesempatan, peluang, berdiri, mampu, kemudian kita sudah menduduki sesuatu, ataupun dalam keadaan sudah berbaring, sahabat, kita di situ menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Dan orang yang demikian ini dikatakan sebagai ulil albab, orang yang cerdas, orang yang menggunakan akal sehat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat akan segala kekuasaan Allah, bumi, langit, segala isi-isi yang ada di antara keduanya adalah bukti nyata, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang demikian selalu tafakkur, selalu berpikir akan tanda-tanda kekuasaan Allah. Inilah orang-orang yang dikatakan ulil albab, orang-orang yang cerdas. Demikian aktivitas pagi hari ini, semoga Allah berkahi. Semoga virus corona yang saat ini sedang sama-sama kita hadapi, tidak hanya kita penduduk Kota Batam, tapi juga penduduk Indonesia dan seluruh dunia. Semoga Allah merahmati kita semua dengan satu jalan, yaitu tatkala hamba-hamba Allah itu selalu mengingat kebesaran-kebesaran Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah, kemudian sampai pada sebuah kesadaran bahwa kita orang yang banyak dosa, bahwa kita orang yang belum pandai mensyukuri nikmat Allah. Kita banyak minta ampun kepada Allah, baik pagi maupun petang. Kita beristighfar minta ampun kepada Allah. Dengan demikian semoga Allah segera menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Allah sembuhkan saudara-saudara kita yang saat ini sedang terpapar virus corona. Allah lindungi keluarga kita, masyarakat kita yang masih sehat. Semoga tetap terjaga kesehatannya, terjaga imun dan iman. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, tetap semangat, jaga iman dan imun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.